Klien kita kali ini namanya adalah Rosa, umurnya 40 tahun. Seorang ibu rumah tangga single parent. Dan dia ikutan program kita ini pengen mencari anaknya. Namanya Dira, umurnya 17 tahun. Dira ini baru sebulan gak ada kabar sama sekali. Kemana Dira ini coba? Ya, sekarang ini kita akan membantu klien kita, seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anaknya ya. Anak dan adiknya. Oh, 2 orang sekaligus, Dua anak orang dan adiknya. Sabar. Ya, katanya anak dan adiknya ini ditinggal ke luar negeri dan kemudian dia balik ke rumah nggak ada kabar sama sekali. Betul? Hilang, tapi dari sebulan sebelum itu katanya adik sama anaknya ini udah nggak ada kabar memang. Jadi kita belum tahu ya penyebabnya apa dan kenapa mereka pergi meninggalkan klien kita yang namanya Ibu Rosa ini. Makanya kita mau ketemu langsung sama Ibu Rosa dan biar Ibu Rosa nanti menjelaskan semuanya ya. Nah, ini ketemuan sama Ibu Rosa di rumahnya atau di mana ini, Pak? di kontrakannya katanya. Anaknya berapa sih? Kok Anaknya ditinggal? satu. Cuman satu Perempuan, anaknya ya? iya, satu-satunya perempuan. Satu-satunya perempuan ini. Dan dia katanya single parent. Single parent, udah pisah dari suaminya sekitar berapa ya? Yang dibilang itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, kasihan ya. Jadi udah bisa sama suaminya dan sekarang dia berpisah sama anak dan adiknya. Kenapa sih? Yang mana klien kita? Yang gemuk atau Enggak, yang baju biru, yang baju biru, yang baju biru. Dua-duanya gendut. Ya, saya pemilik Yang rumah baju ini. biru. Tinggal di rumah ini, kenapa baru datang-datang bawa barang-barang kayak gini? Kenapa sih ini, Mbak? Saya udah bayar rumah ini. Ada apa ini, Maaf? Ini ibu ini datang-datang bawa barang banyak-banyak kayak gini ke rumah saya. Saya bilang mau pindah, masuk rumah Mas. saya. Saya mau pindah, ini saya udah bayar rumah ini sama Buning. Saya udah bayar juga rumah ini. Iya, sebentar. Saya Mandala Padisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Pas kita menuju ke sana, di depan rumahnya Ibu Rosa ini, Ibu Rosanya lagi ribut. Dia berdebat sama seseorang perempuan di situ. Masalah kontrakan, masalah perempuan itu yang nekat mau masuk ke dalam rumahnya. Dan Ibu Rosanya diusir. Saya udah bayar rumah ini. Ya, sebentar. Jangan kamu mau ini kok bawa barang Rosa, ini. ya sebentar. Ini Mbak Rosa yang mana? Saya Ini tempatin Mbak Rosa? rumah. Iya. Iya, mohon maaf, Mbak. Ibu, mohon maaf. Ini ada apa ini? Kok ribut-ribut seperti Ini loh, Mas. Saya udah bayar rumah ini. Saya mau pindah hari ini, Bayar, Mas. maksudnya? Ini, ya saya udah Saya janji sama Buning. nggak tahu apa-apa, Mas. Saya udah nempatin rumah ini udah lama, saya udah bayar juga. Kenapa ibu ini bawa barang ke rumah saya? Mau masuk aja. Maksudnya apa? Saya udah janji hari ini saya masuk. Udah bayar setahun saya. Ibu udah konfirmasi? Ya, Iya. sebentar, Mbak. Sebentar, Ibu udah konfirmasi sama pemilik kontrakannya belum? Udah janji ya. Udah, coba telepon lagi deh. Ya udah saya Coba telepon telepon lagi deh, coba telepon deh, sudah datang ke sini. Ibu ada kwitansinya? Aduh, Ada kwitansinya? ada. Ada, nggak apa-apa, coba ditunjukin lagi sama pemilik kontrakannya. Ya. Enggak, Nggak ini cuma main salah seenak-enaknya paham aja, gini Ibu. dong. Saya mau ngomong dulu. Sebentar. Bentar dulu. Enggak, sebentar dulu, Ibu sabar dulu. Saya mau ngejelasin, Mas. Saya udah bayar, Ya, Mas. ya sabar Halo, dulu, Bu Ibu. Ning. Kan- Halo, Bu Ning. Bentar, Bu. Satu dulu Bu aja, Ning, Bu. ini gimana ya, Bu? Kok ini ada Sebentar, Ibu, ibu-ibu tunggu nih sini, datang tunggu bawa-bawa sini, koper, nggak bawa-bawa apa-apa. barang ke rumah Ini saya, kopernya, bilang Ibu. mau masuk ke rumah saya Ibu, ini. ya. Ada apa nih ya, Bu? Saya tahu sini, Bu, ya. Udah, nggak usah ribut-ribut, sabar. Kan Ibu ada... Ini ada apa nih ya, Bu? Ini ya, tuh. Saya mau Ini ada ibu-ibu datang bawa barang nih, mau datang mau masuk ke rumah Loudspeaker saya aja, gitu loudspeaker loh. aja. Halo, Buning, gimana sih, Bu? Saya kan udah bayar, Bu. Ini rumah kan saya udah bayar udah setahun. Gimana sih, Bu? Saya kan janji hari ini masuk. Ada seorang perempuan ngaku-ngaku dia dikasih izin sama pemilik kontrakan untuk masuk ke dalam rumahnya Ibu Rosa. Nah, Ibu Rosanya nggak terima. Secara dia udah bayar kontan, dia sudah bayar cash, nggak ada hutang. Kok tiba-tiba ada orang nggak dikenal mau masuk ke dalam kontrakannya? Ribut mereka berdua dong.
Berdebat mereka berdua. Suami saya udah pakai barang loh. Siapa ya? Aduh, ini saya Bu Yuli, Bu. Oh, Bu Yuli, yang lewat itu ya, nempatin rumahnya Bu Rosa ya? Iya, gimana sih Bu, kok ada orang ya? Oh enggak, gini, Bu Rosa itu kan masih 3 hari lagi tuh, nanti dia akan pindah, dia akan nempatin rumah yang di depan. Tadi aku lupa dikasih tahu ibu. Rumah di depan ini dong berarti. Iya, 3 hari lagi saya minta waktu, 3 hari lagi dia udah oke gitu loh. Terus kenapa saya disuruh datang hari ini? Saya kan udah janji, Bu. Udah bilang sama ibu dari kemarin. Ah, urusan kamu lah. Nggak, suruh Udah sini deh, aja, saya yang punya buru-buru kok. kontrakan. Urusan kamu deh, bodo Aduh, amat. gimana sih? Urusan kamu deh. Ayo, saya lagi buru-buru nih, janjian sama ibu mau pergi. Gimana ini Bu? Nggak tunggu pemilik kontrakannya di sini biar ngejelasin semuanya. Iya, Dia kita aja jelasin. yang konfirmasi deh sama pemilik kontrakan. Dikelarin dulu aja deh, Mas. Ah, udah deh kita Aduh, saya buru-buru. udah- Saya mau cari anak saya loh, Mas. Buru-buru nih, Mas. Ya, maaf ya. Terus ini gimana Ibu? Ah, sudahlah, saya nggak tahu urusan deh. Mbak, jangan pergi dulu, Mbak. Ah, bodo amat. kelarin dulu, Mbak. Bodo, yuk, Mas. Nggak, Yuk. ini Gimana gimana? sih? Ya ini masalahnya barang-barangnya udah di sini kan, maksudnya diselesain Itu dulu aja. urusan ibu urus aja nanti sama ibu pemilik kontrak dan ibu. Mbak, jangan pergi dulu. Sebentar gini aja Mbak, sebentar gini aja. Mbak sama kita tetap ikut pencarian. Nanti saya bantuin sama tim kita ya. Coba Albar, mana Albar? Ya, nanti ya ditungguin ya sama tim kita. Nanti kita panggil yang pilih kontrakan biar diurusin sama ya tim kita Albar, ya. ya. Mbak ya. Ya Mbak ya. Ini ada nih tim kita di sini. Dari Antv loh. Ya, tapi saya kan mau masuk. Rumahnya Iya, dikunci makanya lagi, tapi Mbak. kan nggak Makanya bisa. mau main-main masuk. Ya nggak Kan bisa tadi masuk. Saya udah bayar loh. Iya tetap nggak bisa masuk. Mbak. amat Ini lah. ada barang-barangnya. Terus saya gimana dong? Dia Bodo tunggu, amat. tunggu pemilik kontrakannya datang kemari. Orang buru-buru juga. Jangan pergi dulu, kita selesain dulu. Ini kan ada dijamin kawan Albar, saya. Mbak. Tenang aja Mbak di sini, Iya. Urusannya biar nanti saya. Iya kan ada kawan saya nanti diurusin semuanya. buru-buru loh, Mbak. Iya, ya udah. Kan pemilik kontrakannya nanti telepon lagi ya. Bu ya mohon maaf ini soalnya kita buru-buru ini. Ya. Ibu Rosa lagi cari anaknya kasihan ini. Bu ya. Ya mohon maaf Ibu ya. Kita tinggal ya. Alban minta tolong ya. Yuk. Bu, makasih ya Bu Ada ya. bawa tas atau apa? Udah nih, Enggak, Mbak. ini saya bawa ini aja deh. Langsung aja Mbak sini Mbak. Ya jadi waktu Mbak datang ke rumah udah rumah kosong semuanya. Iya, kosong semua, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada barang-barang yang berharga lagi. Berarti itu kan diangkut berarti, dipindahkan. Nah biasa kalau dipindahkan gitu kan minimal satpam atau tetangga atau pemilik kontrakan tahu siapa yang memindahkan. Saya cari info dari tetangga. Ternyata adik saya ini cari-cari supir box yang untuk ngangkut-ngangkut barang itu. Lalu dapat dari tetangga saya. Tetangga saya kasih nomor Pak Agus gitu. Pak Agus ini supir boxnya. Iya, saya sudah telepon Pak Agus. Gitu. Terus jawabannya Pak Agus, benar dia mindahin. Pak Agus ini bilang katanya bukan dia. Setelah saya telepon bukan dia yang pindahin barang-barang di rumah saya itu, Mbak. Dia bilang dia ngutus temannya yang namanya Gendon. Tuh. Oh, jadi dia nyuruh orang lagi. Si Iya. Gendon ini berarti yang tahu. Gendon ini katanya yang tahu, yang suruhan dari Pak Agus. Iya, Terus berat. Mbak udah coba belum hubungin Gendon ini? Apa tanya ke Agusnya? Pak Agus sudah saya telepon. Iya, maksudnya gitu. tanya ke Agus tentang si Gendonnya ini, minta nomor telepon atau apa? Iya, dia bilang dia yang bawa barang-barangnya gitu ke rumah, dari rumah itu, rumah saya itu, dia yang angkut barang-barangnya. Pindahin kemana sama Pak Gendon ini? Ya ini kita mau cari tahu aja apa gimana ya. Saya juga nggak tahu ini kemana pindahnya gitu. Berarti Mbak waktu itu kan udah tahu kalau Gendon yang memindahkan barang itu ke tempat lain. Iya. Nah Mbak udah nanya sama Gendon belum? Saya sudah Pindahkan tanya kemana? Pak Agus, terus Pak Agus kasih nomor Gendon. Saya Nah. sudah telepon Pak Agusnya, Pak Gendonnya. Gendonnya, iya. Terus? Tapi Pak Gendonnya itu nomornya nggak aktif. Pak Agus juga saya hubungin lagi, dia bilang emang sudah lama nggak aktif gitu, nggak tahu lagi nomornya itu. Terus alamatnya Gendon tahu Mbaknya? Alamatnya Gendon ya nggak tahu. Nah terus berarti kita harus tanya sama Pak Agus nantinya untuk tahu tempatnya Gendon iya. ini. Oke berarti nanti kita ke Pak Agus.
Oke Mbak, sebelum kita ke sana saya mau nanya dulu ini. Ini kan tolong ceritain awal mulanya seperti apa sih Mbak? Ini biar kita tahu nih titik selanya. Oh ternyata masalahnya ada kemungkinan di sini nih, Mbak, gitu loh. Saya ini sudah lost kontak sama suami saya sudah 5 tahun. 5 tahun? Lamanya, iya. Berarti cerai ya itu 5 tahun? Udah cerai, udah Udah bisa cerai, sama oke. suami saya, udah lost kontak sama dia, udah 5 tahun. Di dalam mobil, Ibu Rosa ini cerita semuanya. Ya, jadi Ibu Rosa ini dulu pernah menikah sama seorang laki-laki namanya Ray. Umur pernikahan mereka 5 tahun. Kenapa mereka cerai? Karena Ray ini orangnya suka mabuk-mabukan. Suka judi, suka main perempuan, hutangnya di mana-mana. Akhirnya nggak kuat Ibu Rosa ini memutuskan untuk cerai sama Ray. Dia nggak pernah tahu-tahu lagi, saya juga nggak pernah tahu kabar dia nggak pernah cari saya sama anak saya gitu kan. Terus saya pertamanya kerja dulu sebelum kerja di ini pelayaran ini, saya kerja di hotel. Oh, di hotel. Iya, satu tahun yang lalu saya mutusin untuk kerja di perkapalan ini gitu. Berarti sebelumnya kerjanya di hotel ya? Iya. Sebagai resepsionis. Karena gajinya gede ya Mbak, jadi saya ambil. Saya pikir anak saya kan sudah mulai dewasa, Umur berapa anaknya, Mbak? 17 tahun. 17 tahun. Iya. Gede. Baru lulus SMA ini berarti? Iya, saya kangen banget. Udah lama nggak ketemu gitu kan. Saya pikir kan dia mau kuliah, jadi saya mikirin buat biaya kuliahnya gitu loh Mbak. Jadi saya rela tinggalin dia sama adik saya yang namanya Ingrid. Nggak tahu kenapa kok susah sekali hubungin mereka gitu, handphone mereka susah sekali. Makanya saya bingung. Begitu saya sampai di rumah saya, ya masih ngontrak sih Mbak ya. Saya lebih kaget lagi, rumah saya tuh dalam keadaan kosong, orangnya nggak ada, barangnya nggak ada. Inilah yang menjadi masalah. Selama dia kontrak ke luar negeri, kerja di kapal pesiar, anaknya dititipkan sama adiknya namanya Ingrid. Ingrid ini juga agamanya kurang. Jadinya apa? Seorang anak masih kecil, ya, masih ABG dititipkan sama adiknya namanya Ingrid. Mbak pergi memutuskan untuk kerja di kapal pesiar. Mbak udah tahu belum resikonya seperti apa? Maksudnya gini, Mbak kan punya anak perempuan ya? Iya. Umur 17 tahun. Perempuan 17 tahun itu lagi istilahnya puber-pubernya Iya, ya. Dengan bisa nggak dia mendidik adik Mbak, anak Mbak itu adik Mbak ya? Maksud aku itu, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu kita kan pasti berpikir nih. Waktu saya berangkat itu sih sempat bimbang sih, saya pikir-pikir lagi, tapi karena ekonomi ya, karena ekonomi saya pikirin anak saya buat masa depan anak saya kan. Jadi saya nekat aja gitu pergi.